Presiden Joko Widodo menyebut Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali secara informal sudah menyatakan mundur dari kursi Menteri Pemuda dan juga Olahraga. Namun Presiden masih enggan berbicara mengenai pergantian Menpora sebelum Zainuddin Amali resmi mengundurkan diri. Ditemui saat meninjau normalisasi Kali Ciliwung di Jakarta, Presiden Jokowi mengaku pengunduran diri Menpora belum dilakukan secara resmi. Pengunduran diri Zainuddin Amali baru sebatas komunikasi informal. Presiden mengaku belum menentukan siapa pengganti Menpora setelah terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Apanya? Secara resmi belum, tertulis belum. Informal sudah. Pak, tanggapan terkait Litbang apa akan diganti, Pak? Mesin kerja pemerintah bagus, Pak. Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru bisa bicara. Sebelumnya, Menpora Zainuddin Amali mengaku akan fokus mengurus sepak bola sebagai Waketum PSSI. Pernyataan itu disampaikan sesaat setelah bertemu dengan Presiden Jokowi. Adapun pernyataan itu seolah menjadi kode apakah pertanda Zainuddin Amali akan mundur dari jabatannya sebagai Menpora. Menpora Zainuddin Amali telah menghadap ke Presiden Joko Widodo terkait dirinya yang terpilih jadi Wakil Ketua Umum PSSI. Sebelumnya Zainuddin Amali telah resmi terpilih sebagai Wakil Ketua Umum 1 PSSI periode 2023-2027. Zainuddin Amali jadi Wakil Ketua PSSI 1 menggantikan Yunus Nusi yang menyatakan mundur di Kongres Luar Biasa PSSI. Sesaat setelah pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Zainuddin Amali menjawab rumor soal wacana mundur dari jabatannya sebagai Menpora. Zainuddin memang tidak secara tegas menyatakan mundur dari jabatan Menpora, namun ia mengaku sudah mengantongi izin untuk fokus mengurus sepak bola sebagai Waketum PSSI yang kini dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir. Ya, terima kasih Pak. Tadi saya secara pribadi sudah melapor kepada Pak Presiden dan tentu juga beliau sudah mengetahui tentang saya terpilih sebagai salah satu wakil ketua PSSI dan beliau menyerahkan kepada saya karena saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih dan saya sampaikan kepada Pak Presiden, Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola menjadi pengurus PSSI. Dan itu dipahami oleh beliau dan beliau menyampaikan kepada saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Pertanyaan ini pun seolah menjadi tanda tanya sekaligus kode. Akankah Zainuddin Amali yang terpilih sebagai Menpora dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 mundur dari jabatannya sebagai Menpora? Ya, teka-teki apakah Menpora Zainuddin Amali akan mundur atau tidak sudah mulai terjawab setelah Presiden Jokowi mengatakan bahwa Menpora sudah mundur atau menyatakan mundur secara informal. Sekarang pertanyaannya apakah ini juga pertanda bahwa nantinya Menpora akan mundur secara formal dan siapa kemudian sosok yang akan menggantikan posisi Menpora jika Menpora saat ini betul-betul menyatakan mundur dari jabatannya. Kita akan diskusikan malam hari bersama dengan 3 narasumber yang bergabung. Ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Kemudian juga ada Mbak Hetifa Syaifudian, Wasekjen DPP Partai Golkar, dan juga ada Bang Pangi Syarwi Caniago, founder Foxpol Center Research and Consulting. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Malam, Ya. Mbak Hetifa, malam Bang Ngabalin. Ya, kita membahas tema yang sekarang sedang menjadi sorotan publik juga setelah Kongres Luar Biasa PSSI. Bang Ali Ngabalin, kita sudah banyak membahas sebetulnya ya soal apakah Menpora ini akan mundur atau tidak. Dan hari ini mulai diberikan kisi-kisinya oleh Presiden. Apakah ini memang maknanya, artinya Istana juga sudah mengetahui bahwa Pak Menpora nantinya akan mundur secara formal karena secara informal sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi? Ya, artinya bahwa
apapun alasannya kita harus berikan apresiasi ya. Berikan apresiasi bahwa harapan seluruh masyarakat tentang dunia persepak bolaan di tanah air itu menjadi bagian untuk tanggung jawab kita dalam memberikan kontribusi kepada bangsa. Tentu saja berbeda antara ketua umum dan wakil ketua umum. Karena itu ketika beliau telah menyampaikan, ya, Zainuddin Amali menyampaikan laporan tentang hasil kongres, kemudian terpilih, dan seterusnya beliau menyampaikan pandangan pribadinya, sikap dan pikirannya dalam bagaimana mengkonsentrasikan diri untuk mengurus PSSI. Saya kira itu adalah salah satu perilaku yang bagus, dan nanti kita lihat bagaimana Bapak Presiden menyikapi apa yang telah disampaikan oleh Menteri Zainuddin Amali. Oke, Bang Ali, kalau secara informal tadi bahasanya Presiden ya sudah menyatakan diri untuk mundur, ini apakah maknanya atau artinya ini baru sekedar obrolan antara Pak Menpora dengan Pak Presiden, atau bagaimana sih publik harus menyikapi atau menanggapi bahasa informal mundur sebagai menteri itu, Bang Ali? Ya, karena yang disampaikan itu adalah Pak Zainuddin Amali menyampaikan kepada Presiden. Saya sudah bicara juga dengan Zainuddin Amali, kemudian kemarin berjumpa juga dengan Bapak Presiden dan menyampaikan bahwa Pak Zainuddin Amali itu membutuhkan waktu dan konsentrasi untuk mengurus PSSI. Nanti dilihat bagaimana Bapak Presiden menyikapi pikiran, pilihan kata yang dipakai, apakah beliau harus berhenti dari jabatan sebagai Menteri Keuangan atau bagaimana, itu nanti tentu saja kita lihat Bapak Presiden punya kewenangan. Oke, artinya Istana ini menunggu ya Bang Ali, menunggu secara resmi pengunduran dari Menpora? Kalau saya waktu mendampingi Pak Idrus Marham pada waktu bertemu dengan Bapak Presiden, beliau membuat surat pengunduran diri. Kemudian nanti saya kira Pak Zainuddin Amali mungkin juga akan menyampaikan secara tertulis kepada Bapak Presiden tentang pikiran, sikap dan pandangannya untuk full konsentrasi mengurus PSSI. Saya kira itu akan jauh lebih baik. Oke. Tentu saja itu yang dilakukan. Ya. Saya ke Mbak Hetiva dari Partai Golkar. Ketua Umum Pak Erlangga mengatakan menunggu arahan Presiden soal pengganti Menpora Zainuddin kalau menyatakan mundur. Tapi dari internal Partai Golkar sendiri bagaimana menyikapi kabar mundurnya Menpora Zainuddin Amali setelah terpilih menjadi Waketum PSSI, Mbak? Jadi Reinhard, sebetulnya apa yang disampaikan Pak Erlangga ya itulah ya. Jadi karena secara perundang-undangan, seperti kita ketahui di Undang-Undang 11 2022 tentang keolahragaan, sebetulnya tidak ada larangan ya pejabat publik untuk menjadi pengurus cabang olahraga tertentu, ya kan? Gitu. Nah, tapi khusus untuk Menteri Olahraga, gitu ya, ini jadi ada dilema-dilema nih, gitu ya, karena di satu sisi kita banyak sekali event-event, baik itu multi-event ataupun single event di tahun 2023, ya. Kemudian juga khususnya tentang persepak bolaan. Ini jadi perhatian Pak Presiden, ya. Dan kita sudah tahu ada juga Inpres, dan kita ingin berbagai masalah yang sekarang dihadapi oleh dunia persepak bolaan ini segera teratasi, ya. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Zainuddin Amali mengatakan ingin fokus mengurus persepak bolaan, saya kira itu adalah satu hal yang bijak. Karena beliau tahu gitu bahwa masalah sepak bola ini sangat kompleks. Gitu ya, misalnya tadi soal mafia olahraga aja yang sekarang sudah di-launch gitu ya menjadi salah satu isu, itu kan baru permulaan aja. Ada masalah-masalah mendasar lain ya yang terkait dengan masalah mafia olahraga ini harus dibenahi dan ditelateni. Nah, jadi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga tentunya juga akan dituntut ya untuk bisa bersikap adil gitu. Bagaimanapun juga masyarakat mungkin akan bertanya-tanya ya jika seorang Menteri Olahraga sekarang menjadi salah satu pengurus teras di
cabur tertentu. Walaupun sebenarnya kita sudah memiliki desain besar olahraga nasional yang mengatur cabur-cabur mana yang jadi prioritas. Jadi sebetulnya juga seorang menteri itu tidak bisa seenaknya juga ya. Kemudian misalnya memanfaatkan jabatannya untuk memprioritaskan satu cabur tertentu gitu ya. Jadi ini adalah tergantung presiden nanti gitu. Jika presiden menganggap gitu ya dengan berbagai pertimbangan dilanjutkan, itu sebenarnya juga tidak melanggar. Dan saya yakin mungkin juga Pak Zainuddin Amali juga siap-siap saja. Tapi tadi beliau memiliki pemikiran tersendiri yang menurut saya patut kita hargai ya. Tentunya kita bisa menerima dan memaklumi. Saya kebetulan kan juga pimpinan di Komisi 10 ya, jadi bisa mengetahui lah ya rasanya tuh sebagai saudara di Golkar, tapi juga sebagai mitra yang begitu dekat. Banyak sebenarnya rekam jejak Pak Zainuddin Amali dan kepemimpinannya selama menjadi Menpora itu luar biasa sekali. Banyak prestasi di ajang-ajang internasional seperti SEA Games, Olimpiade, Paralimpiade, kemudian Thomas Cup, Asian Youth Para Games ya kan, yang di tangan dingin beliau itu bergeliat gitu. Nah setelah COVID juga saya kira seperti itu, banyak hal yang positif ya. Jadi mungkin juga beliau masih dibutuhkan, tetapi tadi positifnya kalau beliau itu mengatakan ingin fokus, sebetulnya itu juga kan signal ya, artinya beliau tuh siap saja legowo apapun keputusan Pak Presiden. Jika memang mau diberi kesempatan fokus ke olahraga, itu juga sesuatu yang positif. Nah nanti bagaimana penggantinya, tentu Partai Golkar Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto akan menyiapkan ya kader-kader terbaiknya. Oke, nanti kita bicara penggantinya. Tapi sebagai pimpinan Komisi 10, sesama anggota Partai Golkar begitu ya, Mbak Hetifah artinya menyerahkan sepenuhnya terhadap pilihan politik dari Zainuddin Amali dan mengapresiasi apapun kemudian yang akan dipilih, apakah itu mundur atau tetap berada di pemerintahan, gitu kira-kira Mbak? Iya, dua-duanya menurut saya adalah pilihan yang sangat nanti tergantung Pak Presiden ya gitu. Jadi saya yakin lah ya, kita sebagai publik mungkin tentunya bisa, atau Komisi 10 tentunya kami juga akan mendukung apapun keputusan Pak Presiden. Oke, Bang Ali, artinya sebetulnya Presiden juga sejak awal merestui ya kalau kemudian Menpora ini mau memilih fokus di PSSI dan memilih untuk mundur, karena itu yang kemarin disampaikan juga oleh Pak Menpora. Iya, jadi kan kita tahu bahwa PSSI dan sepak bola di tanah air itu memang betul PSSI itu adalah cabang olahraga. Saya wakil ketua KONI di DKI, kemudian ketua umum Persatuan Olahraga Selam, sama lah cabang olahraga seperti itu. Tapi kan soal sepak bola ini kan berkumandangnya lagu Indonesia Raya di dunia internasional, berkibarnya bendera merah putih di dunia internasional, di negara-negara sahabat, itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana semangat nasionalisme dari sepak bola itu menjadi penting. Makanya tadi kalau Ibu Hetifah, anggota yang terhormat, menyampaikan harus mendapatkan perhatian serius, kemudian mengurus dengan baik. Saya kira kita harus berikan apresiasi, sikap yang bijak, sikap yang penting untuk harus membagi tugas ini dengan yang lain. Sebagai seorang wakil ketua umum, saya kira akan sulit bagi beliau dalam menjalankan dua tugas yang tidak gampang bagi pengamatan kami selama ada di kantor staf presiden. Dan saya kira Ibu Hetifah di DPR tahu benar bagaimana rumitnya mengurus. Jadi saya dengan sikap yang disampaikan oleh Presiden Amali harus kita berikan apresiasi. Tinggal persoalannya sekarang nanti adalah kalau kita dengar Bapak Presiden menyampaikan pesan itu artinya bahwa waktunya tidak lama. Dari kebiasaan saya mengamati apa-apa yang disampaikan. Oke, waktunya tidak lama lagi untuk secara resmi mengundurkan diri. Saya mau ke Bang Panggi. Bang Panggi, tampaknya sudah jelas bahwa tadi disampaikan oleh Presiden bahwa sudah mundur secara informal. Apa implikasinya ini secara politik kalau kemudian Menpora mundur, karena Menpora juga adalah kader Partai Golkar, dan artinya kan nantinya posisi Menpora akan kosong ya? Iya, Bang Rehat. Pertama, mundurnya Menpora tentu biasanya partai politik itu kan mendapatkan kursi menteri yang sesuai dengan komitmen, mungkin kontrak politik dengan Presiden. Itu artinya akan ada pemain baru, artinya ganti, tapi bukan maksudnya itu dari kader lain, tetap itu adalah jatah dari Partai Golkar. Tinggal bagaimana nanti ketua umum
dan pengurus jajaran Partai Golkar mengirimkan kader terbaiknya sebagai pengganti Menpora ya Pak Zainuddin Amali. Artinya kalau setahu saya kursi Menteri Golkar tidak akan berkurang, tetap akan itu dikembalikan jatah kursi itu kepada kader terbaik Golkar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mazhab pandangan masyarakat segelintingan yang menurut saya lucu juga. Apakah memang Pak Zainuddin Amali, beliau tahu betul beliau juga ada kemungkinan diresapel sehingga jauh lebih cepat untuk mengundurkan diri. Tapi ketika jawaban Bu Etipa, saya kok nggak yakin. Karena beliau punya prestasi, di tangan dingin beliau bisa mengurai persoalan sepak bola yang sangat fundamental dari level hulu sampai level hilir, beliau bisa mengatasi satu persatu tentang olahraga kita, prestasi-prestasi dan kinerja. Tapi sehingga ada yang mengatakan segelintingan masyarakat publik mengatakan jangan-jangan Pak Zainuddin Amali sudah tahu kok dia akan resapel, jadi lebih cepat mundur gitu. Atau yang memang yang ketiga persamaan kepentingannya adalah jabatan sebagai Menpora hanya 1 tahun, sementara untuk wakil ketua umum PSSI kan masih ada jabatan sampai 2027 setahu saya, tentu akan lebih banyak persamaan kepentingannya. Tapi apa yang disampaikan Bang Abalin, saya sepakat jiwa bahwa memang kita tidak ada urusan dengki, iri atau buruk sangka di soal ini. Tentu kita ingin mendukung juga Merah Putih, nasionalisme dan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu bagaimana bangkitnya geliat bola itu, kita paham bahwa kita ikutlah setuju dengan Bang Abalin bahwa pikiran kita sama bagaimana bangkitnya geliatnya sepak bola Indonesia, berkibarnya bendera merah putih. Tetapi konteks politik, makna politik dalam konteks ini tidak bisa kita lepaskan. Misalnya ada juga pandangan mazhab publik yang lain. Ini menunjukkan saya hormat pada Bang Zainuddin Amali. Ini menunjukkan ini akan dicatat dalam sejarah. Gitu. Padahal dalam publik, perspektif publik Mbak Bu Hetifa ya, justru jabatan Menteri Olahraga itu lebih seksi, privilege-nya lebih tinggi gitu. Kok demi PSSI beliau mundur hanya untuk mengorbankan jabatan sebagai Menpora. Lebih praktis, lebih berkelas jabatan Menteri Pemuda Olahraga dibanding hanya sebagai wakil ketua PSSI. Dan itu juga secara tidak mohon maaf sama sekali saya tidak menyinggung Pak Erick Thohir. Ini kok seolah-olah jadi Pak Erick sebagai, tapi Bang Abalin kan bilang bahwa tugas fungsi wakil ketua umum lebih besar daripada ketua umumnya. Sehingga mundurnya Bang Zainuddin Amali yang dicatat dalam sejarah ini tidak automatically Pak Erick juga harus mundur, karena tugas harian mungkin Bang Amali lebih besar daripada tugas yang dikerjakan oleh Pak Erick Thohir. Tapi kalau perspektif masyarakat awam kan kita nggak bisa bantah juga, kok ketua umumnya nggak mundur, wakil ketua umumnya lebih mundur, berarti ini menunjukkan bahwa ini lebih ada nilai-nilai poin yang lebih penting juga gitu. Tapi mungkin saja ini juga titipan dari Pak Jokowi bahwa untuk memperbaiki olahraga Pak Zainuddin Amali mau berkorban, mau melepas jabatan, dan tidak mudah. Memang menurut saya tidak banyak dalam sejarah kabinet Pak Jokowi yang kayak seperti Pak Zainuddin Amali ini. Menurut ini saya sejarah luar biasa. Jadi setelah di saat dia berprestasi dia mundur gitu. Oke, baik. Bang Panggi, ini mungkin karena posisi Menpora dengan Waketum PSSI berkelindan ya. Banyak yang kemudian ini kan sebagai posisi Waketum PSSI sebaiknya tidak menjabat juga sebagai Menpora. Tapi kira-kira begitulah. Tapi di luar soal itu Bang Panggi, sehari sebelumnya kemarin kode itu sudah dilempar oleh Menpora bahwa Presiden membiarkan atau membolehkan Menpora untuk fokus di PSSI. Sehari setelahnya muncul pernyataan Pak Jokowi bahwa seolah-olah menegaskan. Ini apakah memang sudah pesan yang ingin disampaikan ke publik ya, bahwa nantinya Menpora akan mundur, atau bagaimana Anda memandangnya Bang Panggi? Ya, kalau kita membaca bahwa memang dalam panggung politik ini kan ada panggung depan, panggung belakang ya, yang kadang-kadang kita juga tidak memahami juga sejauh mana apa yang terjadi, kok seolah ini satu rangkaian peristiwa yang saling kait-mengait gitu. Ketika ada kode-kode dari Pak Zainuddin Amali, ada juga kemudian ketika Pak Jokowi juga memberikan sinyal mengizinkan, kemudian beliau ada juga yang kemudian ada wakil ketua umum yang sebelumnya terpilih mundur ya. Kemudian Pak Zainuddin Amali masuk gitu. Ini kan semua rangkaian panjang peristiwa bentangan empiris yang tidak bisa satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Nah, saya meyakini ya dengan konteks ini bahwa Pak Jokowi ikut di dalam dalam konteks ini gitu, dalam rangkaian cerita tadi. Nah, ini yang mungkin juga Pak Jokowi punya agenda, punya kepentingan untuk memperbaiki sepak bola kita. Jadi sinyal-sinyalnya itu bahwa sangat lancar, sangat mudah sekali, itu sudah menandakan bahwa tidak terlepas dari dukungan Pak Jokowi. Oke, baik.
Bang Ali dan juga Mbak Etiva, kita bicara kemudian siapa yang akan menggantikan Menpora kalau kemudian Pak Menpora saat ini benar-benar memundurkan diri. Tadi Bang Panggi mengatakan ini bisa jadi kemudian jatah Partai Golkar begitu. Terlepas ini adalah hak prerogatif Presiden. Bang Ali, apakah memang ini akan kembali diberikan ke Partai Golkar, artinya secara politik begitu, atau ada sosok lain yang kemudian atas pertimbangan yang lain ini bisa dipilih oleh Presiden Jokowi? Tapi dijawab nanti. Kita break dulu di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di MNC News Prime.